Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insan hina minad dahri lam yakun syai'an madhkura wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'an sanurihim ayatina fil afaq wa bi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq wa bil ardi ayatun lil muqinin wa bi anfusikum afala tubsirun. Sadaqallahu azim. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami jamaah tauhid yang dirahmati Allah. Sebagai seorang arifin atau arif billah, tidak ada dinding pembatas bagi dirinya untuk memandang dan menyaksikan Allah pada sekalian alam dan pada dirinya. Walaupun Allah itu batin, namun batinnya itu nyata pada segala yang wujud. Walaupun dirinya itu laisa kamitsli syai'un, akan tetapi dirinya itu zahir pada segala yang wujud. Zahirnya bukan berarti di luar dan batinnya juga bukan berarti di dalam. Namun zahir dan batin akan dirinya itu adalah esa, adalah tunggal, adalah muwahhid dalam segala bentuk dan rupa. Maka segala bentuk dan rupa itulah akan ketunggalan dan kewujudan serta akan kezahiran dirinya. Disinilah kita mesti mampu mengenal dan memahami akan wujud kezahiran diri Allah itu, sehingga Bapak Ibu tidak lagi tertipu memandang segala bentuk dan rupa dari segala yang wujud ini. Maka itikadkan, jazamkanlah di dalam rahasia diri kita ini dengan mengungkapkan suatu kalimat la mawjuda illallah. Tidak ada yang wujud pada alam dan wujud pada diriku, zahir dan batin. Itu adalah nyatanya kewujudan dan kezahiran Allah itu senyata-nyatanya. Maka jikalau kita telah mampu memandang akan kewujudan Allah zahir dan batin pada alam dan pada diri kita, inilah yang dikatakan namanya orang yang telah sampai, orang yang telah hapus akan kewujudan dirinya. Orang yang telah hapus akan kewujudan dirinya, Bapak Ibu, ini yang dikatakan namanya orang yang telah duduk pada maqam aryan. Maqam aryan itu yang dikatakan namanya maqam telanjang. Maqam telanjang itu adalah maqam di mana telah lepas pakaian akan wujud keakuan dirinya yang merasa dirinya itu yang ada. Maka selama kita, kata Allah, masih ada pakaian akan keakuan diri kita yang ada, maka selama itu pula kita tidak akan pernah mengenal akan kewujudan Allah yang maha nyata pada sekalian alam dan nyata pada diri kita. Dipastikan kita sampai habisnya usia umur kita ini, kita berada dalam keadaan zulumat. Orang yang zulumat itu Bapak Ibu
itu adalah penghuni daripada isi neraka. Bukankah Allah telah sampaikan kepada kita ini? Apa kata Allah kepada diri kita? Walaqad zaraqna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adal ulaika humul ghafilun. Sungguh kebanyakan isi neraka jahanam itu, kata Allah, itu terdiri daripada bangsa jin dan bangsa manusia. Apa sebabnya isi neraka jahanam itu penghuninya adalah bangsa jin dan manusia? Allah katakan lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka itu kami beri namanya hati, tapi mereka tak mampu memahami siapa yang berkehendak pada hatinya itu. Walahum a'yun la yubsiruna biha. Mereka juga kami beri namanya penglihatan, tapi mereka juga tidak mengerti dan tidak tahu siapa yang melihat pada penglihatannya itu. Walahum azanun la yasma'una biha. Kami beri juga mereka itu pendengar, tapi mereka tidak juga paham. Mereka juga tidak mengerti dan tahu siapa yang mendengar pada pendengarannya itu. Inilah yang Allah katakan ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu sama seperti hewan ternak. Bal hum adall. Bahkan mereka itu lebih sesat lagi daripada hewan ternak. Di mana letaknya bahwa mereka itu lebih sesat daripada hewan ternak, Bapak Ibu? Hewan ternak punya mata. Kita juga punya mata. Kalau hewan ternak punya mata lalu dia tidak mampu memahami siapa yang melihat pada matanya, itu suatu hal yang wajar, Bapak Ibu. Tapi kita diberikan Allah namanya akal pikir. Kita diberikan Allah namanya kecerdasan rohani. Tapi kita tidak mampu mengenal dan memahami siapa yang melihat pada penglihatan itu. Hewan ternak juga punya telinga dan punya hati. Wajar hewan ternak itu tidak mampu mengenal dan memahami siapa yang mendengar pada pendengarannya, siapa yang berkehendak pada hatinya. Tapi manusia yang diberikan Allah namanya pendengaran, yang diberikan Allah namanya hati. Tapi mereka tidak mampu mengenal dan memahami siapa yang mendengar pada pendengarannya dan siapa yang berkehendak pada hatinya. Maka pantas Allah katakan ulaika kal an'am bal hum adall. Manusia tidak mengenal akan rahasia dirinya, yang tidak tahu siapa yang melihat pada matanya, yang tidak mendengar pada pendengarannya. Mereka tidak memahami siapa yang berkehendak pada hatinya. Maka mereka itu lebih sesat lagi daripada hewan ternak, Bapak. Ulaika ghafilun, kata Allah. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Maka orang yang lalai, Bapak Ibu, adalah orang yang tidak mengenal akan Tuhan. Orang yang lalai itu adalah orang yang tidak mengenal akan Rabb-Nya, sehingga dia tidak mampu mengenal akan rahasia dirinya sebenarnya. Selama kita tidak mengenal akan rahasia diri kita ini, maka selama itu pula lah kita berada dalam keadaan sesat. Dan Allah katakan itu sesatnya kita lebih sesat daripada hewan ternak. Padahal Allah katakan apa kepada diri kita? Balil insanu ala nafsihi basir. Akulah yang melihat pada basirmu itu. Tapi kenapa tidak kamu pahami, kata Allah?
Wa fi anfusikum afala tubsirun. Aku ini telah wujud. Aku ini telah nyata, aku ini telah zahir. Aku ini yang hidup pada dirimu, kata Allah. Tapi kenapa kamu tidak mampu memahami akan kewujudan, kezahiran akan diriku pada dirimu, kata Allah. Begitulah Allah membukakan akan rahasia diri kita ini sebenarnya supaya kita paham dan mengerti untuk iqra dan menilik ke dalam diri kita ini. Jikalaulah kita mau menggunakan kecerdasan rohani dan akal pikir kita sesaat Bapak Ibu untuk bertafakur, iqra binafsi, menyilau ke dalam diri, pasti kita akan mampu menemui Allah itu tak jauh pada diri kita ini. Allah itu betul-betul dekat dengan diri Bapak Ibu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami ini lebih dekat dengan dirimu. Begitu Allah menyampaikannya. Kalaulah urat nadimu, urat lehermu dekat pada tengkuk lehermu ini, dekat daripada batang lehermu, maka aku lebih dekat lagi dengan dirimu daripada dekatnya urat nadi itu pada tengkuk lehermu. Tapi kenapa tidak kamu pahami, kata Allah? Jikalaulah mata hitam dan mata putih itu dekat pada mata kita Bapak Ibu, aku lebih dekat lagi dengan dirimu daripada dekatnya mata hitam dan mata putih itu pada matamu. Tapi kenapa tidak kamu pahami, kata Allah? Apalagi yang dikatakan dekat dalam pandangan Bapak Ibu. Kalaulah dalam pandangan Bapak Ibu itu rasa dan perasaan itu dekat pada diri kita, maka aku lebih dekat lagi dengan dirimu daripada dekatnya rasa dan perasaan itu pada dirimu. Kalau kamu mengatakan hidup itu dekat pada dirimu, maka aku lebih dekat lagi dengan dirimu daripada dekatnya hidup itu pada dirimu. Inilah yang Allah sampaikan kepada kita, supaya Bapak Ibu betul-betul batin kita itu tergerak untuk memahami, mengenal akan rahasia diri kita ini, supaya kita betul-betul tahu jalan pulang dan kembali kepada Allah. Jangan hanya tahu kita punya rumah Bapak Ibu, tapi jalan ke rumah tak tampak Bapak Ibu. Ya, kita punya rumah, tapi jalan ke rumah itu tak terlihat. Kita tahu dan kita sadar, kata kita bahwa Allah itu adalah Rabb kita. Allah itu adalah Tuhan kita yang menciptakan alam dan menjadikan akan diri kita. Kalau memang Allah itu adalah Rabb kita, Tuhan kita yang menciptakan alam dan menjadikan akan diri kita, tapi kita tidak tahu jalan pulang dan kembali kepada dirinya. Tak tahu cara kita menghantarkan rahasia diri ini kembali kepada dirinya. Padahal amanah rahasia dirinya telah kita pakai di dunia ini. Ada yang 25 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun. Bahkan ada yang sampai 80 tahun. Tapi kita tidak mampu mengenal, memulangkan akan rahasia diri ini kembali kepada yang punya rahasia diri. Maka pantaslah Allah mengatakan kita ini termasuk orang yang zulmat, summum mukbun, umyun fahum la yarji'un. Itulah orang yang tuli, orang yang bisu. Mereka tidak tahu jalan pulang dan kembali kepada aku, kata Allah. Maka banyak sekali Allah itu bertanya kepada diri kita Bapak Ibu, sebagai bentuk cinta dan sayangnya Allah kepada diri kita. Apa kata Allah? Awalam yatafakkaru fi anfusihim.
Kenapa kamu tidak mau memikirkan akan dirimu? Kata Allah. Bahwa dirimu dari tidak ada lalu menjadi ada. Lalu aku kembalikan kepada tiada. Kenapa tidak kamu sadari dirimu itu? Asalnya dari tidak ada, pasti akan kembali kepada tidak ada. Itu artinya bahwa diri kita itu betul-betul adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Diri kita ini benar-benar adalah rahasia Allah, adalah rahasia diri Tuhan. Diri kita ini kenyataan Tuhan, diri kita ini wujud kezahiran Allah. Itu yang mesti dipahami. Itu yang mesti kita tilik, kita silau ke dalam diri kita ini. Mempergunakan akan kecerdasan rohani dan akal pikir yang Allah titipkan kepada diri kita. Maka selalu Ustaz sampaikan kepada kita Bapak Ibu, bacalah alam ini pada diri. Karena kesempurnaan alam makro itu memandangnya, menilik dan menilainya itu kepada alam mikro. Alam mikro ini adalah tubuh jasmani kita ini. Maka pandanglah alam pada diri. Baca alam pada diri. Setelah kita pandang alam pada diri, maka pandanglah di dalam diri ini ada diri. Setelah kita pandang, kita lihat dan kita silau bahwa pada diri ini ada diri. Silau kembali, tilik lagi ke dalam, bahwa di dalam diri itu masih ada diri. Di dalam diri itu ada rahasia diri. Yang menjadi rahasia diri itu aku, kata Allah. Begitu Allah sampaikan. Siapa diri Bapak Ibu sebenarnya? Al-insanu sirri. Wasiri sifati wasifati la ghairi. Insan itu adalah rahasia diriku. Nyata Allah mengatakan bahwa insan itu adalah rahasia aku, kata Allah. Wasiri sifati, rahasia diriku itu tidak lain adalah sifatku sendiri, bukan sifatmu, kata Allah. Karena dirimu itu adalah rahasiaku, maka sesungguhnya rahasiaku itu adalah sifatku sendiri. Wasifati la ghairi, sifatku itu tiada lain adalah zat aku. Sifatmu itu tiada lain adalah diriku. Sifatmu itu sebenar-benarnya ya aku, kata Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Aku ini yang telah wujud pada dirimu. Aku ini yang telah nyata pada dirimu. Kalau aku ini telah wujud dan nyata pada dirimu, sebenarnya aku ini yang jadi dirimu. Kalau aku yang menjadi dirimu, maka aku ini yang sebenar-benarnya yang dirimu itu diri aku, tidak ada dirimu. Begitu Allah menjelaskan al-insanu sirri wa ana sirrahu itu. Dirimu itu adalah rahasiaku dan akulah sebenarnya yang insan itu yang sebenar-benarnya. Jadi kalau Allah yang menyatakan, Allah yang menjelaskan, Allah yang menerangkan dan menyampaikan bahwa insan itu adalah dirinya. Dirinya Bapak Ibu itu adalah dirinya. Aku ini yang diri insan, aku ini yang dirimu. Maka tidak ada yang bisa protes Bapak Ibu. Tak ada yang marah. Karena Allah itu kan bersifat jaiz. Jaiz itu ya bersifat harus dia Bapak Ibu. Boleh jadi iya, boleh jadi tidak. Ya terserah aku, kata Allah. Karena aku itu fa'alu lima yurid. Aku ini
berbuat ya sekehendak hatiku, kata Allah. Kalau aku yang mengatakan diriku insan, siapa yang larang, siapa yang marah? Tapi kalau Bapak Ibu mengatakan diri Bapak Ibu yang Tuhan, banyak orang protes, banyak orang marah. Kalau Bapak Ibu mengatakan diri Bapak Ibu itu Allah, banyak orang yang bangi Bapak Ibu. Kalau tidak kaberangnya orang. Ini yang mesti kita mengerti tadi. Makanya ilmu tauhid ini Bapak Ibu wajib kita khatamkan sebelum mati. Andai kata subuh kita mati sebelum subuh, 1 jam sebelum subuh, 1 saat sebelum subuh, 1 detik sebelum subuh, sebelum yugorgir, kita mesti mampu menghatamkan ilmu itu. Makanya ilmu tauhid ini Bapak Ibu wajib kita khatamkan sebelum mati. Andai kata subuh kita mati sebelum subuh, 1 jam sebelum subuh, 1 saat sebelum subuh, 1 detik sebelum subuh, sebelum yugorgir, kita mesti mampu menghatamkan ilmu itu. Beda halnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu belajar ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu-ilmu yang lainnya. Diberi kita umur 80 tahun. Habis umur kita 80 tahun Bapak Ibu, ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir tak tamat Bapak Ibu, tak khatam Bapak Ibu, ya tidak ada masalahnya. Karena ilmu itu takkan pernah habis-habisnya. Penjelasan, pemahamannya, itu ilmu fikih. Ilmu fikih itu dia sesuai dengan perkembangan masa dan waktu Bapak Ibu. Sesuai dengan perkembangan zaman dia. Tidak apa-apa, nggak tamat Bapak Ibu. Ya. Tapi ilmu tauhid, ilmu ma'rifat, mesti khatam, mesti tamat, sesat sebelum mati. Ini yang diajarkan oleh baginda Rasul kepada umat ini. 13 tahun baginda Rasul menyampaikan ilmu tauhid awaludin ma'rifatullah ini kepada umat. Yang paham, yang Allah berikan hidayah dan petunjuk. 13 tahun itu Bapak Ibu, hanya 11 orang pula yang paham dan mengerti. Wallahu yahtasu bi rahmatihi ma yasha. Yang 11 orang itulah yang Allah beri rahmat. Yang 11 orang itulah yang Allah beri keistimewaan bagi dirinya. Begitulah Bapak Ibu. Kita mesti memahami ilmu ini. Sekarang umur kita sudah diberikan Allah. Malam ini, saat dan detik ini. Mungkin sudah ada yang melebihi 35. Mungkin sudah sampai 45. Mungkin sudah melebihi 55. Mungkin sudah sampai 75. Atau sudah melebihi daripada 79 tahun. Malam ini kita sudah mengenal Allah. Malam ini kita sudah menyaksikan Allah. Malam ini kita dah tahu nak siapa diri kita ini yang sebenarnya. Ini yang kita ikra itu. Yang kita muhasabah itu dalam diri kita ini. Sebab siapa yang tidak mengenal Allah, kata aku, dalam kehidupan ini. Tak kenal kita Tuhan. Selama umur kita malam ini, maka Allah dah katakan kita ini adalah orang yang buta. Wa man kana fi hazil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adalun sabila.
Terjemah secara maknanya Bapak Ibu ayat itu. Siapa yang tidak mengenal aku, tak menyaksikan aku, belum bertatap wajah dengan aku, maka itulah orang yang buta. Wa adalun sabila. Aku pastikan orang yang buta karena dia tidak mengenal aku, tidak menyaksikan akan diriku. Wa adalun sabila, dialah orang yang tersesat. Orang yang tersesat itu tempatnya ya di neraka Bapak Ibu. Bagaimana keadaan orang-orang yang tersesat nantinya dalam neraka jahanam itu? Innahu mayati rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Siapa yang datang menghadap kembali kepada aku, dia datang dalam keadaan zulumat, dia datang dalam keadaan buta, dia datang dalam keadaan tersesat. Datangnya kepada aku lebih sesat lagi daripada hewan ternak. Hewan ternak dikatakan sesat kata Allah karena dia tidak aku beri namanya akal pikir. Tapi aku beri kamu akal pikir, tapi kamu tak mampu memahami siapa dirimu dan siapa aku, maka engkau lebih sesat lagi daripada hewan ternak kata Allah. Fa inna lahu jahannam, maka aku benamkan dirimu itu ke dalam neraka jahanam. Kalau Allah dah benamkan diri kita dalam neraka jahanam, la yamutu biha wa la yahya. Aku juga pastikan dirimu la yamutu fiha wa la yahya. Kamu tidak mati di dalamnya. Apa maknanya? Tidak mati di dalam, supaya kamu betul-betul merasakan azab yang berkekalan Bapak Ibu. Wala yahya, dan aku pastikan kamu juga tidak hidup di dalamnya. Karena tidak ada waktu dan kesempatan kamu untuk kembali ke alam dunia untuk bisa membenahi akan dirimu itu. Semua urusan telah berpulang dan kembali kepada aku kata Allah. Tapi Allah berikan kabar gembira, berita gembira kepada orang-orang yang mana hati dan jiwanya telah jinak dan patuh kepada Allah. Pada waktu hidup di dunia, hatinya dan jiwanya tidak lagi dipermainkan oleh dunia dan nafsunya. Tidak lagi dipermainkan oleh akal pikirnya. Apa kata Allah? Wa may yaktihi mu'minan qad amila sholihat faulaika lahum darajatul ula. Siapa yang benar-benar datang dia kepada aku seorang diri, di mana dia telah mengenal aku waktu hidup di dunia, dia telah menyaksikan aku sebelum dia kembali kepada aku, kemudian dia beramal soleh, dibuktikannya bahwa dirinya telah mengenal aku, dirinya telah menyaksikan aku, dibuktikannya bahwa kepatuhan itu kepada aku. Faulaika lahum darajatul ula. Maka aku angkat derajatnya, aku tinggikan makamnya, aku dudukkan derajatnya itu menjadi kekasihku kata Allah. Kekasih Allah itu Bapak Ibu hanya satu orang saja Bapak Ibu. Satu cuma kekasih Allah. Itulah Muhammad. Siapa Muhammad? Siapa kekasih Allah? Kalau kita tidak mengenal siapa Muhammad, bagaimana Allah akan mengatakan kita ini sebagai kekasihnya? Kalau kita tidak mengenal akan Allah, bagaimana pula Allah mengatakan kita ini sebagai hambanya? Kalau kita mengatakan diri kita ini hamba Allah, tapi Allah tak kenal dengan kita, kita baru sebatas mengaku-ngaku Bapak Ibu, mengaku hamba Allah. Kapan kamu menjadi hambaku kata Allah? Kapan kamu kenal aku? Kalau kamu kenal aku, di mana kamu kenal aku? Kamu sok kenal dengan aku, padahal aku tak kenal dengan dirimu kata Allah. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimani taqwa. Jangan kamu merasa
dirimu itu adalah hamba-Ku. Jangan kamu merasa dirimu itu adalah kekasihku. Kekasihku adalah orang yang kenal dengan Aku. Hamba-Ku adalah orang yang kenal dengan Aku. Siapa yang mengatakan dirinya adalah kekasihku dan hamba-Ku, lalu dia tidak mengenal Aku. Dia tidak tahu siapa Aku. Tidak Aku pandang dia. Tidak Aku anggap dia. Aku tolak dirinya sebagai kekasih dan hamba-Ku, kata Allah. Ini yang Bapak Ibu, kita mesti center ke dalam diri ini. Sudah berapa lama amanah umur dan usia yang Allah berikan kepada diri kita? Apakah kita malam ini telah mengenal siapa Tuhan itu? Maka malam ini Bapak Ibu, kita akan mencoba untuk mempertajam, memperdalam, dan meninggikan kajian kita malam ini Bapak Ibu. Paham tak paham, simak silah elok-elok Bapak Ibu. Ya, dengar silah, diam silah. Ya, jangan dibilang ilmu ini salah, jangan dibilang ilmu ini sesat. Karena anugerah Allah mungkin belum dapat sama kita malam ini. Yang penting jangan diingkari, jangan ditolak ilmu ini. Ya. Sebab apa? Para arifin mengatakan, man lam yazuk lam yadri. Orang yang tidak merasakan itu karena dia tidak tahu. Jadi orang yang tahu yang bisa merasakan. Jadi orang yang merasakanlah yang bisa merasakan itu. Wa man lam yadri lam ya'rif. Orang yang tidak tahu itu pasti dia tidak akan pernah kenal. Maksudnya apa? Orang yang kenal itulah orang yang tahu. Orang yang tahu itulah sebenarnya orang yang kenal. Kalau dia tidak tahu, pasti dia tidak akan pernah kenal. Wa man lam ya'rif lam yafham. Siapa yang tidak kenal, pasti dia tidak akan pernah mengerti. Pasti dia tidak paham. Cuma orang yang mengertilah, orang yang pahamlah, orang yang bisa kenal itu. Wa man lam yafham lam yaskut. Siapa tidak paham, pasti dia tidak akan pernah diam. Karena orang yang paham itu duduknya pada makom diam. Jadi kalau dia sudah diam di dalam paham di dalam kesadaran diri, insya Allah orang yang diam itulah orang yang paham. Orang yang paham itulah orang yang mengenal. Orang yang kenal itulah orang yang tahu. Orang yang tahu itulah orang yang zauq, orang yang dapat rasa. Jadi gunakanlah kedalaman rasa Bapak Ibu malam ini, ya, supaya Bapak Ibu bisa merasakan kalam-kalam Ustadz ini. Kalau kita menggunakan wilayah akal, pada saat Ustadz membukakan ilmu tauhid, ilmu ma'rifat, tak masuk dia Bapak Ibu. Ya. Artinya apa? Jadi mesti ada keserasian dan keselarasan dan keseimbangan. Maksud Ustadz, ketika Ustadz berbicara tentang hakikat, bicara tentang ma'rifat, Bapak Ibu mesti memahaminya dengan hakikat dan ma'rifat. Jangan dibawa ke syariat, tak masuk dia Bapak Ibu. Ketika Ustadz bicara tentang syariat, jangan dibawa kepada hakikat, juga tak masuk dia. Jadi disesuaikan dengan situasi dan kondisinya Bapak Ibu. Ya. Namun antara syariat dan hakikat itu Bapak Ibu, ya, walaupun dia itu berpisah, ya, tetapi dia itu betul-betul esa dia Bapak Ibu. Karena hakikat itu batinnya syariat. Hakikat itu batinnya syariat. Maksudnya hakikat itu ada di dalam syariat Bapak Ibu. Ini surat Al-Insan Bapak Ibu, ayat 1.
hal ata alal insan hinu minad dahri lam yakun say'an mazkura. Telah datang kepada manusia, hal ata alal insan, telah datang atas manusia hinu minad dahri, satu waktu dari masa, lam yakun say'an mazkura, ya, sesuatu yang tidak bisa disebut, tidak bisa dianalisa, tidak bisa diceritakan, tak bisa dikenal Bapak Ibu. Makanya kapan baru kita bisa mengenal, kapan baru kita bisa menyebut yang Tuhan yang bernama Allah itu? Setelah dia memperkenalkan akan dirinya kepada kita. Makanya siapa Tuhan itu yang sebenar-benarnya? Nah, ini kita buat. Nah, siapa Tuhan? Yang kedua, ya, siapa aku? Yang ketiga, siapa namanya Ahmad? Yang keempat, siapa yang disebut Nur Ilahi? Siapa pula yang disebut namanya Nur Muhammad? Kemudian, siapa yang disebut Adam? Siapa Adam? Kemudian, siapa insan? Jadi, ini yang mesti kita tuntaskan malam ini Bapak Ibu. Ya, kita mesti jawab dan mesti kita pahami ini. Nah, pertama, siapa itu Tuhan? Karena hidup kita ini, ya, bagaimana mesti sampai kepada Tuhan. Apapun lah namanya ibadah kita, ketaatan kita, hidup sampai mati kita itu, bagaimana kita bisa sampai kepada Tuhan. Ilahi anta maksudi waridoka matulubi. Wahai Tuhanku, ya, engkau yang aku tuju, waridoka matulubi, dan ridomu yang aku cari tadi. Nah, lihat, Allah katakan telah datang kepada manusia satu waktu dari masa yang tidak pernah bisa disebut. Nah, siapa yang tidak bisa disebut itu? Nah, yang nggak bisa disebut, yang nggak bisa dikenal, yang nggak bisa diceritakan, itulah yang disebut namanya dengan Tuhan. Nah, ini yang disebut Tuhan. Lalu Tuhan itu yang mana yang nggak bisa disebut itu? Yang nggak bisa kita kenal itu yang mana yang dikatakan Tuhan itu? Yang dikatakan namanya Tuhan itu, ini yang kosong ini yang Tuhan Bapak Ibu. Yang kosong ini yang Rob, yang kosong ini yang Tuhan. Gak bisa dikenal, gak bisa disebut. Ya kan? Yang gak bisa disebut, yang gak bisa dikenal, membuat kita itu heran. Yang heran itu yang Tuhan tuh. Yang membuat kita gak masuk akal, yang gak masuk akal itu yang Tuhan. Nih, yang kosong nih. Ini yang dikatakan Tuhan. Ini yang dirinya. Itu maksudnya. Kalau Tuhan, itu kan statusnya. Kalau Tuhan itu pangkatnya. Kalau Tuhan itu derajatnya. Tentu yang menjadi Tuhan itu bukan namanya. Yang menjadi Tuhan itu adalah dirinya. Dirinya itu yang Tuhan. Kalau dirinya itu yang Tuhan, mana yang diri Tuhan itu yang sebenar-benarnya itu yang mana? Diri yang sebenar-benarnya diri Tuhan itu. Inilah yang kosong nih. Yang hampa ini. Yang tiada ini yang dirinya. Kalau Ustadz buat lingkar Bapak Ibu, ini hanya sebagai garis bantu aja nih. Ya, nih. Nah, kalau buat Ustadz gini, ngerti nggak Bapak Ibu kayak itu tuh kosong? Kan tidak.
Makanya dikasih garis bantu nih, biar nampak kosongnya. Itu yang diri Tuhan tuh. Itu yang tidak bisa kita kenal, nggak bisa kita ketahui itu. Itu yang diri yang sebenarnya itu. Kita ini mengaji puluhan tahun, yang kita cari sebenarnya yang tidak ada tuh. Ya, kemanapun lah Bapak mengaji, yang kita cari itu yang tidak ada tuh. Karena yang tidak ada itu yang sebenar ada. Yang tidak ada itu yang sebenar ada. Yang sebenar ada itu inilah yang kosong. Inilah yang dikatakan Tuhan itu. Tuhan itu inilah dirinya. Yang kosong. Nah, kosong tiada. Hampa. Di dalam Al-Quran. Ini disebut namanya dengan batin. Nah, itu untuk memudahkan pahamnya kita Bapak Ibu. Nah, batin. Batin itu bukan tidak ada. Nah, lihat. Batin itu bukan tidak ada. Dia ada, dia wujud. Tapi ada dan wujudnya itu masih dalam keadaan batin. Masih dalam keadaan tersembunyi.